pertanyaan tentang KB suntik, Dok. Kalau Dok, saya menggunakan KB suntik 3 bulan, mau beralih ke IUD. Apakah harus menunggu haid dulu karena saya belum haid katanya, Dok? Ini kalau kita ngomongin KB ya, suntik 3 bulan. Prinsip KB suntik 3 bulan itu secara normal dia tidak akan head, jangan salah. Jadi selama menggunakan KB suntik 3 bulan itu tidak akan head. Dan begitu beresnya, selesai, belum tentu dia akan kembali langsung head normal, enggak. Prinsipnya kalau memang misalnya mau ganti KB, pastikan aja nggak hamil. Tes kehamilan, kalau yakin udah nggak hamil, pasang aja Yudi. Oke, yang penting nggak hamil ya, Dok ya? Ya, prinsip mengganti KB adalah seperti itu. Pastikan tidak hamil. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Martin. Saya akan menjadi moderator untuk pembahasan kali ini dengan Dr. Renar. Hari ini kita memperingati Hari KB sedunia ya. Jadinya nanti memperingati Hari KB, jadinya kita akan bahas banyak kupas tuntas tentang KB. Mungkin yang dari KB sehari-hari dulu ya. Kan kemarin udah banyak tuh dari ibu-ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus udah gitu unek-uneknya tentang KB gitu. Ya, nanti tinggal menunggu Dr. Renar saja. Dr. Renar tuh berpraktik di klinik Pajajaran, di Asih Bunda, sama di Cimahi Sehat ya. Gitu. Main-main juga ke IG-nya Anak Ceria Pajajaran sama Bumi 4 Dimensi ya. Jangan lupa di follow. Mungkin nanti banyak juga info-info menarik, terus edukasinya juga kita share di IG gitu. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu Dr. Renar. Dr. Renarnya katanya lagi di mobil. Tunggu sebentar ya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Gimana, Dok? Sehat? Sehat. Sehat. Jalan-jalan. Habis jalan-jalan, Dok, atau lagi mau ke praktik nih, Dok? Habis lahiran. Oh, lahiran. Siap. Langsung ya, Dok ya, kita bahas tentang KB ya, Dok ya. Kemarin udah dikumpulin nih pertanyaan-pertanyaannya. Banyak yang nanya nih, Dok, kalau KB tuh pilihan yang cocok KB untuk kita tuh apa aja sih kriterianya gitu, Dok? Apakah kalau berat badan naik tuh bisa disebut cocok buat KB, Dok? Intinya KB itu sesuai dengan judulnya ya, keluarga berencana. Jadi KB itu cocok kalau misalnya rencananya sesuai. Kan biasanya kita pakai kontrasepsi bisa untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan atau malah tidak ingin hamil lagi. Jadi tergantung dengan tujuan yang mau dituju gitu. Itu baru dikatakan cocok ketika tujuannya tercapai. Oke. Nah, sebenarnya sih KB itu aman nggak sih, Dok, sebenarnya? Ada yang nanya katanya KB itu sebenarnya aman apa enggak? Selain KB kalender gitu, ada yang aman lagi nggak, Dok, gitu? Prinsipnya semua KB itu harusnya aman ya. Karena mungkin ada beberapa yang punya efek samping, mungkin ada beberapa yang cara menggunakannya mungkin agak invasif, agak ada tindakan mungkin. Cuman pada prinsipnya semua KB harusnya aman. Aman ya, Dok ya. Kalau misalkan yang baru melahirkan, Dok, mungkin KB yang cocok gitu apa ya, Dok? Tergantung. Yang paling pertama harus ditanyakan adalah mau menyusui atau enggak. Karena itu akan membedakan sekali. Kalau misalnya menyusui gampangnya ya banyak ya proses KB-nya. Bisa ada pasang IUD, suntik 3 bulan, atau pil menyusui biasanya. Oke, baik, Dok. Kalau misalkan setelah kuretase, apakah harus memakai KB, Dok? Terus pilihan KB yang tepat setelah kuretase mungkin apa ya, Dok? Nah, itu kembali lagi tergantung. Habis kuretase mau langsung punya anak kah atau enggak? Kalau misalnya udah yakin bersih gitu setelah kuret, mau punya anak langsung selama tidak ada penyulut apa-apa dan baru keguguran sekali, boleh aja. Nggak masalah. Boleh. Boleh, jadi setelah kuret juga langsung mau punya anak juga boleh ya, nggak masalah ya? selama yakin bersih mah nggak masalah. Oke.
Terus KB itu bisa membuat flek pada wajah nggak sih dok? Jadinya penampilannya menurun gitu. Tergantung jenis KB. Justru kalau misalnya kita ngomongin pil KB ya, pil KB itu salah satu alat yang digunakan sama dokter kulit untuk mencerahkan wajah. Jangan salah. Cerahkan ya. Oke, baru tahu ya dok. Sip. Justru buat mencerahkan wajah ya dok ya. Kalau misalkan menyusui dok, 8 bulan nih, terus dia menanyakan belum haid lagi, itu berarti apakah itu normal dok? Dan dia cuma menggunakan KB kondom aja dok gitu. Menyusui, kalau misalnya kita ngomongin menyusui eksklusif gitu ya, menyusui eksklusif berarti dia hanya menyusui aja tanpa menggunakan susu formula. Biasanya itu salah satu metode KB juga, di mana dia tidak akan mens selama masih menyusui gitu. Jadi aman-aman saja sebenarnya. Aman aja ya dok ya berarti ya. Tidak head selama menyusui mah aman-aman aja. Ya. Terus kalau misalkan KB itu sebenarnya ada risiko buat kebobolan buat hamil nggak sih dok? Nah, ini harus dipahami dulu dengan prinsip KB. KB itu nggak ada yang 100% nggak akan hamil, nggak. Itu harus paham dulu. Ya. Even kita ngomongin yang steril ya. Steril di mana sudah ada tindakan operatif, kita memotong saluran tempat ketemunya sel telur dan sperma, itu tidak 100%. Dia 99,99%. Jadi tetap ada kemungkinan hamil. Jangan salah. Steril juga masih ada kemungkinan ya, dok ya. Apalagi KB yang lain ya. Terus kalau misalkan nih ada menyambung juga nih dok, kalau misalkan saya udah ada pasien nih sudah SC 3 kali, usia masih 29 tahun. Nah, KB apa yang bagus supaya nggak hamil lagi? Kemungkinan itu ya dok ya, steril ya dok ya. Itu ada beberapa pertimbangan ya, karena satu usia muda ya. Usia muda itu kita masih agak ragu juga kalau untuk menggunakan KB steril, karena steril itu masih kita anggap sebagai suatu proses yang tidak dapat dikembalikan. Jadi sekali sudah steril, untuk menyambung kembali itu sangat sulit. Biasanya sih kalau misalnya yang resiko tinggi seperti itu, kita sarankan IUD. IUD ya KB yang tahan lama ya. Kecuali kalau misalnya kita ngomongin ada penyakit lain, seperti misalnya dia ada penyakit jantung gitu. Nah, itu kan untuk hamil resikonya sangat besar ya. Nah, itu boleh dilakukan steril. Gitu. Baru boleh steril ya dok ya. Kalau ini ada pertanyaan tentang KB suntik dok. Kalau dok saya menggunakan KB suntik 3 bulan, mau beralih ke IUD. Apakah harus menunggu haid dulu karena saya belum haid katanya dok? Ini kalau kita ngomongin KB ya, suntik 3 bulan. Prinsip KB suntik 3 bulan itu secara normal dia tidak akan haid, jangan salah. Jadi selama menggunakan KB suntik 3 bulan itu tidak akan haid. Dan begitu beresnya selesai, belum tentu dia akan kembali langsung haid normal, enggak. Prinsipnya kalau memang misalnya mau ganti KB, pastikan aja nggak hamil. Tes kehamilan, kalau yakin udah nggak hamil, pasang aja IUD. Oke, yang penting nggak hamil ya dok ya? Ya, prinsip mengganti KB adalah seperti itu. Pastikan tidak hamil. Oke, terus dok, saya ada riwayat operasi tumor jinak dok. Katanya nggak boleh menggunakan KB suntik 3 bulan. Apakah benar dok? Nah, tumor jinaknya nggak disebutkan sih dok. Dijelaskan ya tumor jinaknya gimana ya. Jadi kalau tumor jinak itu tergantung jenis tumor satu. Cuma pada prinsipnya memang kalau memang misalnya kita sudah ngomongin tumor, kita tidak menyarankan penggunaan KB hormonal. Oke, kalau udah ada tumor ya dok ya, tidak disarankan. Oke, nah dok saya habis lahiran SC 1 bulan yang lalu, saya menggunakan KB 3 bulan. Pada hari ke-40 keluar darah, apakah itu haid dok? Jadi wajar nggak dok kalau keluar darah nggak normal gitu kalau pakai KB? Ini hari ke-40 berarti setelah udah. Nah, ini kalau kita ngomongin sesar ya. Sesar atau normal itu penggunaan KB itu bisa digunakan setelah beres nifas. Jadi jangan menggunakan KB pas masa nifas. Karena itu akan menyulitkan
persepsi kita apakah ini perdarahan karena masalah di nifasnya atau bukan gitu. Oh, oke, oke, Jadi oke. baiknya Biar semua nggak. KB itu digunakan setelah beres nifas. Kalau memang misal ada perdarahan setelah 40 hari, nah itu bisa dilakukan USG untuk mengetahui asal perdarahan. Hmm, 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 hmm. Oke, kalau misalkan KB yang bisa dilepas langsung jadi subur lagi, ada nggak sih dok katanya? Ada yang bilang Nah, katanya KB suntik 3 bulan buat jadi rahimnya kering gitu dok. sebenarnya sih bukan kering ya. Kalau kita ngomongin suntik 3 bulan, seperti saya bilang tadi, secara prinsipnya memang dia akan membuat kita tidak head. Mungkin Oh, yang tidak dimaksud ya. kering itu, jadi nggak head-head, jadi karena rasa kering kayaknya rahimnya. Hmm, Cuma hmm, pada hmm, hmm. prinsipnya memang kalau misalnya kita menggunakan KB suntik 3 bulan atau pil menyusui atau implan ya, saya ngomongin di 3 jenis itu, biasanya ketika dilepas dia akan ada masa untuk kembali ke kesuburan. Jadi ada fase yang namanya return of fertility. Jadi dia tidak akan kembali langsung subur. Kalau misalnya Oke, kita mau ngomongin tidak yang kembali langsung langsung subur, subur, bisa ada menggunakan fasenya dulu ya IUD. dok ya. Kalau yang mau langsung subur bisa menggunakan IUD atau pil KB biasa. Oke. Jadi yang bisa langsung subur tuh pil KB biasa dan Hmm, IUD ya. hmm. Oke. Kalau misalkan salah satu efek samping KB 3 bulan tuh buat jadi badan kerasa panas dingin gitu dok, apakah benar gitu dok? Kalau panas dingin kayaknya enggak ya, cuman kalau suhu badan meningkat mungkin salah satu Hmm, efek samping KB. oke. Kalau misalkan nih, kalau misalkan nih saya ikut KB 3 bulan, sudah 2 tahun tidak haid, pas di tes pack malah positif dok. Biasanya faktor apa saja yang Hmm. bikin tes packnya positif gitu dok? Nah iya, kalau kita ngomongin tes kehamilan positif ya kemungkinan besar faktornya satu hamil ya. Hamil, bisa juga yang itu ya dok ya, hamil anggur bisa juga ya dok ya. Ya salah satu apapun bentuk kehamilan itulah intinya hamil. Kalau Ya. misalnya kita ngomongin kenapa KB 3 bulan bisa hamil, ya mungkin satu, suntiknya tidak pada posisi yang baik. Jadi karena namanya Oke. kita suntik 3 bulan itu kan kita menyimpan obat di satu lapisan di otot tubuh gitu. Dimana nanti dia akan dikeluarkan sedikit demi sedikit selama 3 bulan itu. Mungkin Betul, teknik betul. penyuntikannya bisa, atau mungkin dia salah tanggal suntiknya, salah Ya, waktu betul. bisa gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke, biasanya yang bikin gagal yang itu ya dok ya, Mm-mm. faktor-faktornya ya. Oke. Nah, terus udah gitu kalau misalkan menggunakan KB suntik dok, saat ini tiba-tiba ada flek beruntusan pada seperti jerawat pada badan gitu dok. Apakah itu salah satu efek sampingnya dok? PKB apa maaf? Jadi KB 3 bulan sih dok, Suntik suntik 3 terus bulan. jadi 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 flek. ada flek beruntusan, terus udah itu jerawat badan gitu dok. Kalau flek mungkin. Cuman Oke. biasanya bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan tambahan. Nanti mesti dilakukan USG dulu, kita lihat ketebalan dinding rahimnya. Kalau beruntusan, nggak selalu sih. Nggak Beda-beda selalu. efeknya di setiap orang. Tidak selalu ya. Mm-mm. Kalau misalkan nih, kalau memakai KB suntik 3 bulan, muncul mens sedikit-sedikit selama 3 bulan. Nah, apakah dan setiap kali berhubungan tuh terasa sakit dok? Apakah normal itu dok? Hmm, Normalnya sih nggak ada flek. Kalau ada flek berarti udah nggak normal. Itu baiknya dilakukan USG. Nggak ada flek ya. Jadi harus di USG untuk dilihat ketebalan rahimnya ya dok ya? Siapa tahu ada Kalau kelainan. ada flek ya. Ya, oke. Sekarang selanjutnya untuk pertanyaan KB IUD dok. Dok, Ya. saya menggunakan KB ini sebentar KB IUD dan muncul kista gitu dok. Apakah salah satu efek sampingnya gitu dok? Dari IUD bisa muncul kista? Nggak berhubungan. Tidak berhubungan ya. Kalau KB hormonal yang lain, apakah bisa ya dok? Buat jadi muncul kista gitu dok, miom gitu dok. Kista miom itu prinsipnya dia sebuah kelainan di mana terjadi pertumbuhan yang tidak normal ya.
harus ada faktor dia keturunan biasa, genetiknya harus ada. Genetik ya harus ada. Nah, jadi kalau misalnya dia terekspos dengan minum obat KB atau pil, kalau nggak ada keturunan sih biasanya nggak. Oke, baik-baik kalau gitu. Kalau misalkan IUD, apakah bisa membuat siklus haid jadi tidak teratur, dok? Kadang soalnya bisa telat 2 hari, kadang bisa telat 1 minggu gitu, dok. Sorry, keputus tadi. Ya, jadi, ya dok. Saya ulangi ya dok ya. Apakah normal dok KB IUD membuat siklus haid jadi tidak teratur, kadang telat 2 hari, kadang telat 1 minggu, dok? Telat 2 atau 1 minggu tuh masih normal, nggak masalah. Cuman biasanya sih headnya bukan jadi tidak teratur dalam frekuensi ya, jadi lebih ke arah durasinya, dia kuantitinya. Jadi dia lebih banyak biasanya kalau IUD itu. Cuman kalau tiap bulannya sih biasanya tanggalnya nggak berubah. Banyaknya tuh segimana ya dok ya, sampai ganti 2 pembalut gitu dok, masih normal dok? Normal sampai 3 pembalut. 3 pembalut maksimal. 4 pembalut ya maksimal ya. Ya. Oke, kalau misalkan memakai IUD, kenapa jadi tidak datang bulan ya dok ya? Ada pasien yang menanyakan seperti itu dok. Apakah harus dicek lagi dok? Dicek lebih lanjut gitu. Sorry keputus, maaf ya. Saya lagi di Jadi kalau IUD dok, ada pasien yang malah jadi nggak haid dok. Kalau pakai IUD dok, pasiennya jadi nggak haid gitu dok. Apakah normal itu? Jadi tidak haid. Jadi kalau IUD di head biasanya headnya teratur. Kalau dia ada mungkin ada kelainan lain. Berarti harus diperiksakan ya dok ya? Ya. Oke, diperiksakan. Nah, selanjutnya ya dok ya. Kalau misalkan SC dok, langsung pasang IUD bisa dok? Atau harus menunggu berapa minggu? Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda infeksi selama proses seks sesar ya, jadi ketubannya aman-aman aja, bukan ketuban sebelum waktunya, bisa dilakukan pemasangan langsung. Bisa langsung ya. Yang penting nggak ada tanda infeksi ya. Iya, betul. Dan apakah KB IUD bisa membuat sering keputihan dok? Solusinya gimana tuh dok? Saya akan ngomong kalau yang ini mungkin, karena dia ada namanya benda asing di dalam rahim ya. Harus dilihat dulu ada penyebab lain keputihan nggak? Contohnya faktor kebersihannya kayak gimana? Apakah bermasalah atau enggak faktor kebersihannya? Yang pasti sih keputihannya bisa diobatin. Jangan langsung copot IUD. Obati aja dulu keputihan. Obatin dulu ya keputihannya ya. Apakah pakai IUD itu mempengaruhi berat badan dok? Enggak, karena dia tidak berhormon ya. Nggak berhormon ya. Tapi IUD bukannya ada yang hormonnya juga ya dok ya? Ada satu jenis yang bisa. Ada satu jenis yang menggunakan hormonal, cuman itu biasanya lebih kita gunakan sebagai faktor untuk terapi, bukan untuk IUD biasanya. Oh, untuk terapi. Bukan kontrasepsi maksud saya. Agak jarang. Kalau misalkan lebih efektif mana dok kalau pasang IUD pas operasi SC atau setelah masa nifas dok? Dua-duanya efektif selama kontrol. Oke, yang penting kontrol ya dok ya. Halo dok. Punten dok, terputus ya dok ya? Iya, maaf keputus ya, ada yang nelfon tadi. Ya nggak apa-apa dok. Jadi gimana dok? Efektif, yang penting efektif selama kontrol ya dok ya? Kalau pasang IUD atau setelah pas SC atau setelah masa nifas gitu dok ya? Ya yang penting kontrolnya teratur. Tadi ada juga yang nanya nih di pertanyaan kontrol IUD yang bagus tuh kalau misalnya pertama seminggu setelah pemasangan ya.
seminggu setelah pemasangan, sebulan kemudian, habis itu 6 bulan kemudian, habis itu setahun sekali minimal. Minimal 1 tahun sekali. Harus USG untuk lihat posisi IUD. Diganti tiap berapa tahun sih dok sebenarnya? Tergantung IUD. Jenis IUD-nya. IUD ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Biasanya sih 5 tahun. Oke. Nah, kalau misalkan mau lepas IUD dok, apakah harus tunggu tanggalnya habis dulu atau bisa langsung dilepas dok? Bisa kapan aja IUD mah. Kalau 2 tahun belum udah pengen punya anak lagi juga boleh. Oke. Nah, terus berlanjut ke ini ya dok ya, ke pil KB ya dok ya. Nah, bagaimana tips agar minum pil KB teratur dok? Kalau telat tanggalnya gimana ya dok? Minum pil KB teratur. Minum pil KB yang baik tuh kalau misalnya kita minum setiap hari di jam yang sama. Jadi biasanya saya akan menyarankan digabungkan dengan suatu kebiasaan tertentu. Contoh, pagi-pagi suka habis sholat subuh boleh, atau habis sarapan, atau siang pasti makan siang. Tapi di jam yang sama disarankan. Di jamnya kalau harus misalnya yang sama. Oke. Terus kalau telat, misalkan keloncat gitu dok, misalkan harusnya hari ini minum terus nggak minum, jadinya gimana tuh dok? Besoknya minumnya 2 tablet. Besok harus 2 tablet. Oke. Apakah mempengaruhi itu dok? Mempengaruhi? Pasti efektivitasnya berkurang. Okay. Efektivitas dari KB-nya itu berkurang. Apalagi kalau udah kelewat 2 hari, 3 hari, itu mendingan diminum sisanya tapi pakai alat kontrasepsi tambahan, contoh kondom. Kalau misalnya pil KB itu mempengaruhi penyakit lambung nggak sih dok? Kebanyakan sih enggak ya. Kalau misalkan berikutnya ada pertanyaan dari ini ya dok ya, pertanyaan KB implan ya dok ya. Kalau KB implan apakah bisa untuk ibu menyusui dok? Bisa, itu salah satu KB yang disarankan untuk menyusui. Yang tidak boleh kalau menyusui itu tuh justru pil KB kontrasepsi hormon biasa, oral, obat KB minum. Yang oral. Dan suntik ya? Yang 1 bulan juga nggak boleh. Tidak disarankan karena akan mengurangi ASI. Nah, berikutnya saya bahas dari pertanyaan dari ini ya, live IG ya dok ya. Oke. Bagi yang masih mau tanya silakan ya. Ini para smart moms di sini. Tadi itu ada pertanyaan, cuman aku keluar apa ya tadi? Nah dok, ada pertanyaan nih dok ya, atas nama Nenden Kartika nih. Dok, saya 2 minggu setelah lahiran KB 3 bulan, 1 tahun lanjut KB 1 bulan, udah 6 bulan sekarang, dari awal KB sampai sekarang saya belum haid, tiap bulannya dites negatif, pasiennya pengen haid dok. Nah, kalau misalkan diberhentikan gimana dok? Langsung haid atau ada prosesnya lagi dok? Saat ini KB-nya apa? Suntik 1 bulan? Yang pil dok. Pil? Saat ini KB-nya pil? Iya, KB-nya pil dok. Ini harusnya kalau pil sih udah mens ya. Kalau diberhentikan langsung mens ya dok ya? Harusnya dengan minum pil itu sendiri kan dia mens. Mensnya malah jadi teratur harusnya. Ini harus di USG dulu, harus dilihat ada penyebab lain nggak? Berarti harus dilihat dulu ya dok ya? Nah, ada pasien yang ini atas nama RY Pratiwi. Aku tuh KB IUD, kadang ada flek, padahal udah lewat masa men, jadi bingung
sama sholatnya gimana gitu dok. KB IUD terus gimana? Sorry. Pakai KB IUD dok, terus ada flex terus melewat dari masa mens. Jadi bingung dok mau sholatnya kayak gimana katanya. Kalau memang misalnya ada flag, yang pasti pertama harus dilakukan lihat posisi IUD-nya. USG dulu, lihat posisi IUD-nya. Kalau posisi IUD-nya nggak ada masalah dan nggak ada kelihatan peradangan atau apapun, bisa dikasih obat untuk ngurangin flagnya. Oke. Bentar ya dok ya, dilihat-lihat lagi. Kalau misalkan nih ada pasien yang ada mengidap kanker serviks dok, apakah masih boleh hamil dok? Kalau misalkan nggak boleh hamil, pakai KB-nya apa gitu dok? Kanker serviks ya? Iya. Kanker serviks sebenarnya kalau hamil tuh agak jarang ya, jarang banget. Nggak pakai KB pun dia jarang hamil. Karena kalau misalnya kita ngomongin kanker itu, apalagi kanker serviks ya, terapi dia kan cuma ada dua ya. Entah dioperasi, kalau kita udah ngomongin kanker ya, entah dioperasi, diangkat semua rahimnya, atau yang kedua di sinar, di radioterapi dan di kemo. Biasanya sih jarang yang hamil, biasanya. Kecuali kalau nggak ketahuan, hamil duluan baru ketahuan kanker serviks mungkin. Nah ini kalau misalkan untuk pemeriksaan IUD dok, yang kan ada yang 1 minggu pemasangan, 1 bulan setelah pemasangan, 6 bulan pemasangan, sama 1 tahun sekali. Nah itu untuk pemeriksaannya yang bagus tuh dilihat pakai inspek dulu gitu dok, dilihat langsung NISP-nya atau pakai USG? Sebenarnya pada prinsipnya USG cukup kok, selama nggak ada keluhan dengan panjang benang ya. Oke, nggak ada keluhan panjang benang. Keluhannya seperti apa sih dok biasanya? Biasanya kalau keluhan dengan panjang benang tuh kalau misalnya berhubungan dengan suami kerasa ada yang menusuk. Menusuk ya. Nah biasanya tuh benangnya agak kepanjangan tuh. Atau bisa juga ada keputihan. Nah, dilihat lagi pertanyaan yang sebelumnya. Lagi tampaknya. Ya, prinsip kontrasepsi yang penting sih satu ya, pasangan dengan suami dengan istri itu harus bahagia. Jadi dengan menggunakan KB apapun harus tahu dulu pengen tujuannya apa nih, apakah cuma menunda doang atau menjarangkan, itu aja. Kalau memang misalnya ada informasi yang tidak tersedia, pokoknya tanya semuanya ke dokter atau bidan yang akan memasang. Ya. Baik dok. Itu aja Pak Mungkin. Ya, ini ada lagi dok, satu lagi dok. Dok, saya ibu menyusui setelah beres nifas, sebulan kemudian padahal ASI eksklusif. Nah, akhirnya saya pasang IUD yang 8 tahun. Tiap mau head suka keluar dan suka sedikit darahnya, nggak apa-apa dok. Nah itu karena jadi, masih karena masih kalau misalkan ini dok, ASI eksklusif apakah masih bisa head dok? Bisa. Saya akan ngomong bisa, karena yang tadi saya bilang biasanya tidak akan head. Kalau memang misalnya kadar hormonnya untuk headnya lebih tinggi daripada yang menahan, pasti dia akan head. Tapi kalau prinsipnya selama masih menyusui, head itu tidak akan 100% normal.
Jadi mungkin telat-telat nggak masalah selama masih menyusui. Oke. Nah, para moms ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan sama KB mungkin nanti dijawabnya pas Gigi aku aja. ada. Iya, kalau mau lebih enak justru konsultasinya langsung ke dokter Renar ya, datang ke praktiknya ya. Soalnya ini sedang hamil 20 minggu. Aduh, ini bukan pertanyaan tentang KB. Iya gitu. Oke. Dok, saya ya dulu paling itu aja gitu ya dok ya. Oh ini ada satu lagi dok, punten ya. Dok, teman saya sebelumnya KB 3 bulan, sekarang sudah hampir 4 bulan dilepas, tapi headnya tidak teratur katanya dok. Ya itu dari masa itu ya dok ya. Ini mah pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan ya Ibu siapa ini namanya? Ibu Heni. Nah ini tadi udah dijelaskan. Jadi setelah KB-nya tidak digunakan lagi, ada masa-masa yang ibaratnya kayak pemulihan gitu ya dok. Jadinya nggak bakalan langsung normal gitu ya dok. Iya, betul ya. Oke. Paling itu aja dok. Ada tambahan lagi dok? Itu aja paling. Pokoknya saya titip pesan kalau mau menggunakan KB apapun, tanya yang banyak, cari informasi yang banyak. Dan kalau sudah menggunakan satu jenis KB, jangan buru-buru ganti ke yang lain. Kalau ada keluhan, ngobrol dulu aja keluhannya apa. Ya. Baik. Gitu aja ya. Saya bacakan kesimpulannya ya dok ya. Ya. Saya bacakan kesimpulannya ya dok ya. Jadi KB itu sebenarnya mau cocok apa enggak itu tergantung dari tujuan memakai KB itu apa, pengen menjarangkan atau pengen tidak mau hamil lagi, dan itu pilihannya tuh harus cari-cari tahu dulu. Dan semua KB itu sebenarnya aman ya, cuman harus dikonsultasikan dulu. Kadang-kadang kan ada kondisi-kondisi tertentu yang harus memakai KB khusus. Setelah kemudian kalau misalkan pada KB suntik sih biasanya pasti setelah KB suntik pasti pengen hamil lagi, ada masa peralihannya lagi, tidak akan langsung haid 100% normal lagi, namun ada masa-masanya dulu. Kemudian kalau misalkan ada tumor gitu, operasi tumor jinak sebelumnya, nah itu tergantung dari jenis tumornya dan dianjurkan tidak memakai KB yang hormonal. Jadi KB hormonal tuh ada yang suntik, ada yang pil, suntik juga ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu. Terus kalau misalkan setelah SC, bagusnya sih setelah nifas, memakai KB setelah nifas maksudnya. Jadi biar kita mengetahui nih, ini pendarahannya dari KB atau dari yang SC-nya masih ada masalah gitu ya. Terus kalau misalkan memakai KB itu pasti nggak 100% ya, nggak 100% menghindari kehamilan. Steril pun udah dilakukan steril gitu ya, masih ada kemungkinan hamil gitu ya, meskipun kemungkinannya sangat-sangat kecil gitu. Terus kalau misalkan KB IUD sih aman, tidak memicu kista gitu, miom gitu tidak memicu ya, karena namanya jaringan seperti kista dan miom itu pasti genetik, tidak ada hubungannya dengan KB. Terus kalau misalkan KB IUD pasti ada masalah head juga, seperti durasinya sama kualitasnya biasanya jadi lebih, kuantitasnya jadi lebih banyak ya. Terus kalau misalkan KB yang bisa langsung dilepas dan langsung lagi biasanya sih pil sama IUD gitu. Terus kalau setelah SC sih bisa langsung pasang IUD.
namun harus dipastikan dulu tidak ada tanda-tanda infeksi dan SC-nya bersih gitu ya. Dan KBAYUD sebenarnya tidak membuat keputihan, tapi harus dicek dulu karena kadang-kadang kalau misalkan si benangnya terlalu panjang mungkin bisa membuat keputihan juga. Solusinya ya harus dicari penyebab lainnya dan pasti keputihan tuh pasti bisa diobati dulu gitu. Dan selanjutnya oke, paling itu aja dok. Mungkin ada tambahan lagi dok atau? Oke. Sekian ya dok ya. Terima kasih ya dok ya. Bertemu sesi berikutnya. Oke, sukses sesi ya. Berikutnya. Ya, amin. Makasih ya dok. Yuk. Yuk.